Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdian dengan NIM 2336404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penguat tegangan DC to DC atau boost converter. Boost converter ini termasuk dalam kategori switching mode power supply atau SMPS yang digunakan untuk menghasilkan tegangan output DC yang lebih tinggi dari tegangan input DC. Berikut ini adalah penjelasan detail dari setiap komponen dan cara kerja rangkaiannya. Yang pertama yaitu sumber tegangan DC atau VIN menyediakan input tegangan DC ke rangkaian. Pada gambar sumber tegangan adalah 12 volt. Untuk induktor, komponen utama dalam boost converter menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saklar atau MOSFET dalam keadaan on. Saklar off, energi tersimpan dilepaskan ke rangkaian output. Nilai induktansinya sendiri adalah 0,125 Henry. Untuk MOSFET, saklar berfungsi sebagai yang dikendalikan oleh sinyal PNW atau pulse width modulation. Sinyal PNW menentukan berapa lama MOSFET dalam keadaan on dan off, yang mempengaruhi energi yang disimpan dan dilepaskan oleh induktor. Untuk frekuensi switching, MOSFET pada gambar adalah 25 kHz dengan duty cycle 0,18. Untuk dioda sendiri berfungsi sebagai penyeiarah, mencegah arus balik dari kapasitor ke induktor saat MOSFET dalam keadaan on. Mengalirkan arus dari induktor ke kapasitor dan beban saat MOSFET dalam keadaan off. Untuk kapasitor berfungsi sebagai menyimpan energi dan filter, menstabilkan tegangan output dengan mengurangi riak atau ripple. Nilai kapasitasinya sendiri yaitu 40. Untuk resistor berfungsi sebagai beban atau load. Nilai resistansi pada gambar adalah 50 ohm. Untuk cara kerja rangkaian boost converter ini sendiri yaitu yang pertama fase on atau MOSFET on. Dalam keadaan on, sehingga induktor terhubung langsung ke sumber tegangan. Arus mengalir melalui induktor dan energi tersimpan dalam bentuk medan magnet. Dioda dalam keadaan off, tegangan di katoda lebih tinggi dari anoda. Kapasitor menyediakan arus ke beban. Untuk fase on atau MOSFET off, dalam keadaan off sehingga arus dari induktor tidak dapat lagi mengalir melalui MOSFET. Medan magnet pada induktor runtuh dan energi yang tersimpan dilepaskan. Arus mengalir melalui dioda, mengisi kapasitor, dan menyediakan arus ke beban. Karena energi dari induktor ditambahkan ke sumber tegangan, tegangan output lebih tinggi dari tegangan input. Untuk hasil dari rangkaiannya sendiri yaitu sumbu X merupakan menunjukkan waktu dalam sekon mencakup rentang waktu dari 0 hingga 0,05 detik. Untuk sumbu Y vertikal menunjukkan tegangan output atau Vout dalam volt, mencakup grafik rentang tentang dari 0 hingga 25 volt. Untuk kurva berwarna merah menunjukkan perubahan tegangan output seiring waktu. Untuk analisis grafiknya sendiri, pada transien awal dari 0 hingga 0,02 detik, pada awal simulasi T sama dengan 0, tegangan output dimulai dari 0 volt. Tegangan secara bertahap meningkat seiring waktu. Ini adalah fase transien di mana kapasitor output sedang diisi oleh energi berasal dari induktor melalui dioda. Untuk kenaikan tegangan ini tidak linear, awalnya cepat kemudian melambat saat mendekati steady state. Untuk yang kedua yaitu dari 0,02 hingga 0,03 detik. Nah, di sini merupakan steady state sekitar 0,03 detik. Tegangan output mencapai kondisi steady state, ini berarti tegangan telah stabil, tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan.
Tegangan output dalam kondisi steady state adalah sekitar 24 volt. Nilai ini sesuai dengan hasil simulasi yang Anda sebutkan, yang saya cari sendiri, yaitu 24,07614 volt. Untuk interaksi grafiknya sendiri, waktu transient menunjukkan bahwa boost converter menunjukkan waktu sekitar 0,03 detik untuk mencapai kondisi steady state. Waktu transient ini dipengaruhi oleh nilai induktansi, kapasitansi, resistansi beban, dan duty cycle. Untuk tegangan output steady state yang dicapai adalah sekitar 24 volt, yang lebih tinggi dari tegangan input yaitu 12 volt. Ini menunjukkan bahwa rangkaian berfungsi secara boost converter, yaitu meningkatkan tegangan input. Untuk RIA atau ripple, meskipun tidak terlihat jelas pada grafik ini, pada kenyataannya tegangan output boost converter memiliki RIA fluktuasi yang kecil. Di sekitar nilai steady state, RIA ini disebabkan oleh proses pengisian pengosongan kapasitor yang berulang selama siklus switching. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.